Jika mereka memaksa kita untuk memilih antara anjing dan muslim, itu bukan pilihan yang sulit. Anggota Kongres Randy Fine mengatakan itu hampir 3 bulan yang lalu dan dia mendapat banyak kecaman dari orang-orang yang itu-itu lagi, para pencitra, orang-orang yang suka pamer moral, orang seperti Piers Morgan, dan tentu saja dari umat muslim. Saat itu, dia sebenarnya sedang menanggapi cuitan dari seorang wanita Islamis pro-Palestina ini yang berkata, akhirnya kota New York mulai beralih ke Islam. Anjing jelas punya tempat di masyarakat, hanya saja bukan sebagai hewan peliharaan di dalam rumah. Lihat, saya akan memberikan dalil Islam di balik ini. Apa maksud dia dengan itu? Dia tidak membunuh. Dia tidak bilang bunuh semua, karena Muhammad telah menentukan peran mereka. Dan sekali lagi, ini adalah dekrit agama yang dia sebarkan. Itu yang dia ucapkan, hanya saja bukan sebagai hewan peliharaan di dalam rumah. Seperti yang sudah kami katakan sejak awal, mereka itu najis. Jadi jelas saja itu membuat anggota Kongres Randy Fine marah yang punya keberanian untuk melawan orang-orang ini. Dan dia berkata seperti ini. Dan seperti yang saya katakan, dia mendapat banyak kecaman dari para pencitra seperti Piers Morgan. Mengatakan bagian yang biasanya tidak diucapkan, saya pikir salah satu alasan komentar saya mendapat banyak perhatian adalah karena saya membicarakannya dengan rekan-rekan saya. Kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa Islam tidak menyukai anjing. Mereka seperti, siapa yang tidak suka anjing? Dan saya tidak mengkritik agama mereka. Mereka berhak percaya apa yang mereka mau. Kamu tahu ada agama lain yang menyukai hewan tertentu. Tapi dalam Islam mereka menganggap anjing itu najis. Dan itu bukan pandangan unik dari satu orang saja. Memang seperti itulah kepercayaan mereka. Misalnya di Maroko, mereka sekarang sedang keluar dan menembak 3 juta anjing untuk mempersiapkan turnamen Piala Dunia. Tapi mereka memburu anjing-anjing di jalan, menembaki mereka. Ini bukan hal yang aneh. Jadi saya tidak mengerti. Maksud saya bilang, kalau mereka memaksa kita memilih, ya jangan paksa kita memilih. Kalau muslim tidak mau punya anjing, itu tidak masalah sama sekali. Tapi mereka tidak berhak melarang saya untuk punya anjing. Dan mereka jelas tidak berhak melarang kamu di Amerika Serikat untuk punya anjing. Itu seharusnya tidak menjadi kontroversi. Fakta bahwa hal itu menjadi kontroversi menunjukkan seberapa jauh Partai Demokrat telah jatuh. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang begitu bermasalah dari cuitannya. Dia bilang, kalau kalian memaksa kami untuk memilih, jangan paksa kami memilih. Jadi biar saya jelaskan sedikit dari mana asalnya. Oke, lihat ini. Ini adalah Sahih Muslim, hadis sahih. Rasulullah Muhammad memerintahkan pembunuhan anjing dan kami mengirim orang-orang ke Madinah dan sekitarnya. Dan kami tidak menyisakan satupun anjing yang tidak kami bunuh. Mirip seperti yang baru saja dikatakan oleh anggota Kongres Randy Fine kepada Anda. Inilah yang persis mereka lakukan di Maroko. Sampai-sampai kami membunuh seekor anjing yang menemani unta betina milik orang-orang padang pasir. Jadi mereka bahkan membunuh seekor anjing yang dianggap baik. Masih ada beberapa hadis lagi. Jadi Muhammad sebenarnya berubah. Awalnya beliau berkata, bunuh semua anjing. Tapi kemudian beberapa orang datang dan berkata, ada beberapa anjing yang memang punya tujuan. Seperti yang dikatakan Nona Roni, wanita Palestina itu, bahwa anjing punya tujuan. Apa tujuannya? Ini tujuannya. Rasulullah memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing, lalu beliau berkata, apa masalahnya dengan mereka, penduduk Madinah? Mengapa anjing-anjing itu dianggap mengganggu oleh warga Madinah? Kemudian beliau membolehkan memelihara anjing untuk berburu dan menjaga ternak. Jadi jika kamu menggunakan mereka untuk menggembalakan domba atau untuk berburu, maka itu diperbolehkan sebagai hewan peliharaan luar ruangan atau hewan peliharaan yang bermanfaat. Sebenarnya mereka bukan hewan peliharaan, mereka punya tujuan tertentu, tapi bukan sebagai hewan peliharaan di dalam rumah seperti yang dia katakan. Dan kemudian ada beberapa ketentuan lain dari Muhammad, begitu. Lihat kebencian Muhammad terhadap anjing. Seandainya bukan karena anjing adalah salah satu makhluk dari komunitas atau bangsa ciptaan Tuhan, aku pasti sudah memerintahkan agar semuanya dibunuh. Tapi bunuhlah anjing yang semuanya berwarna hitam. Siapapun yang memelihara anjing, kecuali anjing yang digunakan untuk bertani, berburu, atau menggembala ternak, 1 kirat akan dikurangi dari pahalanya setiap hari. Jadi umat muslim sebenarnya dilarang memelihara anjing di luar 3 tujuan ini. Bertani, berburu, atau menggembala ternak. Itulah sebabnya mereka membenci anjing. Dan ada alasan lain, mereka juga percaya bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjingnya. Dan Muhammad memiliki masalah khusus dengan anjing hitam. Ini adalah perkataan lainnya. Tetapi bunuhlah setiap anjing hitam pekat. Ya, itu memang rasisme, bukan?
Kenapa anjing hitam? Karena dia percaya bahwa anjing hitam ada setan yang bersembunyi di dalamnya. Tolol. Betapa bodohnya cara memandang sesuatu seperti itu. Jadi lihatlah ini. Sekarang setelah kamu mengerti konteks kenapa Muslim membenci anjing dan kenapa kamu tidak boleh mundur. Oke. Anjing adalah sahabat terbaik manusia selama 10.000 tahun, bahkan lebih lama. Lihatlah ini. Jangan seperti UK. Di sini, polisi benar-benar menegur seorang wanita Inggris yang berjalan dengan anjingnya karena Muslim tidak menyukainya. Hey, I'm no not. This is the police appeasing the leftists again. Yeah, appeasing the Wow. Saya bukan pembakar. Saya rasa tidak seharusnya saya disebut pembakar hanya karena saya tidak setuju dengan kasusnya. Apa? Hanya untuk memanggilnya dan mengatakan saya tidak mau disebut pembakar. Seharusnya itu tidak diperbolehkan. Itu adalah taktik yang terkontrol. Jadi kamu tidak bisa melakukan itu. Saya tidak akan melakukan apapun. Ini dalam keraguan. Kamu serius. Memalukan sekali kamu. Kami orang Inggris mencintaimu. Lihat bagaimana mereka memusuhi dan memprovokasi. Jangan berteriak, jangan mengumpat. Kalau itu adalah Abdul, tidak akan terjadi apa-apa. Kamu takut menjalani hidup sesuai caramu sendiri di negaramu sendiri. Kamu tahu ketika saya pindah ke Australia, saya juga punya rasa enggan terhadap anjing. Saya agak takut karena, kamu tahu, ada banyak anjing liar di Pakistan dan mereka bisa menggigit orang secara acak. Saya sendiri belum pernah digigit. Jadi orang-orang memang punya rasa enggan alami terhadap anjing. Tapi pasangan saya, yang orang Australia, dia sangat suka anjing. Dan kami punya seekor anjing kecil. Dan saya pun akhirnya jadi suka anjing juga. Tapi saya menerima bahwa inilah cara hidup mereka. Saya yang harus menyesuaikan diri, bukan sebaliknya. Kamu tidak akan pergi ke sana. Teman-teman, 2 orang dari kalian, tolong. 2 orang langsung saja. The dog knows. The doggy. Aku suka cara dia berteriak, pria itu, dia berteriak lewat megafon, Nazi, dan polisi sudah memukul. Menyuruh orang-orang untuk tidak berada di depan orang yang dipanggil Nazi. Ya, kerja bagus teman. Ya. Aku tidak bisa mengerti apa yang sedang dikatakan. Jelas ini juga tidak sinkron. Audionya tidak sinkron. Aku tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Tapi jelas ada keributan yang terjadi. Polisi menyuruhnya untuk pergi, menjauh. Jangan, kamu tidak diizinkan membawa anjing ke sini. Itu menyinggung beberapa orang. Oh, siapa yang tersinggung? Kalian itu Nazi. Kalian benar-benar berdiri di sana menyaksikan mereka berteriak. Aku tidak boleh meneriakkan Nazi. Masuklah ke sana. Dengar sini, kamulah Nazinya. Aku benar-benar berdiri di sana menyaksikan mereka berteriak. Jadi saat kamu berdiri di sana, apa yang akan kamu teriakkan? Sekarang kita sebenarnya tidak punya banyak anjing. Dia tidak berguna. Dia hanya berdiri di sana, membiarkan orang-orang berteriak. Lalu mereka menangkapmu. Apa? Aku seorang pembakar. Jadi kamu paham? Ya, kamu paham. Ada video lain, lihat ini. Aku belum pernah melihat video ini, jadi aku akan menontonnya pertama kali bersamamu. Pasangan Muslim bertanya kepada seorang wanita Inggris kala berjalan-jalan dengan anjingnya di taman. Kenapa kamu jalan-jalan dengan anjing? Lihat, ada anjing kecil. Sepertinya itu anjing pak. Lihat mereka. Oh. Dia juga pakai tali. Pergi sana. Pergi dari sini. Kenapa kamu nggak pergi dari sini saja? Diam, ini bukan negaramu, bodoh. Ini kiamat. Aku lahir di sini. Ini akan terjadi, teman-teman. Saudara Muslim, ini akan terjadi. Rasa lelah ini makin terasa. Dan orang-orang akan mulai mengatakan hal-hal seperti ini. Mereka akan mengatakan hal-hal seperti ini. Pergi dari sini. Maksud saya, ironis sekali menyuruh orang yang lahir di sini untuk pergi dari sini. Jadi video berikutnya ini,
Saya tidak tahu apakah ini diatur atau interaksi nyata, tapi bagaimanapun juga intinya tetap sama, poinnya tetap berlaku. Ada sekelompok orang yang tidak suka anjing. Mereka tersinggung hanya dengan melihat anjing. Dan kita harus tetap pada pendirian kita. Siapapun yang mengatakan bahwa mereka tidak suka budaya anjing di barat, ya mereka harus pindah. Aku tidak mengerti. Oke, kami sudah meminta kamu untuk pergi. Aku tidak peduli, kamera. Aku tidak peduli. Aku akan tendang anjing itu. Aku panggil dia. Pergi sana. Bawa dia. Berhenti sekarang. Sekarang. Tuangkan vodka ke wajahnya. Oh my God. Sekarang injak wajahnya. Pergi sana, lalu mati. Oke, aku baru saja menghubungi British Council. Kamu harus pergi. Aku kamera. Aku tidak peduli. Ya, lihat, itu bisa saja nyata. Aku tidak tahu. Aksen itu terdengar agak aneh. Aku tidak tahu dari mana asal aksen itu. Kedengarannya seperti seseorang sedang mengejeknya. Seseorang sedang berpura-pura memakai aksen itu. Tapi mari kita akhiri dengan video yang menyenangkan ini, oke? Lihatlah ini. Seorang patriot Inggris sedang mengerjai beberapa orang dengan berjalan-jalan bersama anjing besarnya di daerah yang disebut sebagai daerah Muslim di Inggris. Entah di mana di Inggris. Ya Tuhan. Tidak, lari saja. Orang-orang ini tidak tahu. Sial, tidak. Oh, lihat, saya merasa kasihan pada anak-anak. Kamu tahu seperti itu. Lihat, maaf, ini adalah reaksi. Ini adalah dogofobia. Muslim menderita dogofobia. Fobia anjing, saya tidak tahu. Saya akan mencari nama untuk itu. Ya, kita sebut saja dogofobia. Dan ketika kita mencoba memperbaiki mereka, lihat, lucu sekali. Jijik, lalu mereka tidak mau. Mereka tidak mau diperbaiki. Ini terlihat seperti Stratford. Saya pikir ini Stratford. Stratfield. Apakah ini Stratfield? Ya, Stratfield bukan Strathmore. Oh. Ini dia teman-teman. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Mungkin anjing-anjinglah yang akan menyelamatkan barat. Orang Inggris tidak tergerak oleh apapun. Tapi mungkin akan tergerak oleh seruan, "Hei, kami mencintai anjing kami." Saya pikir ada 3 juta pemilik anjing. Sebenarnya tidak, maaf. Pernah baca di suatu tempat. Ada 12 juta pemilik anjing di Inggris. Oke? 12 juta pemilik anjing. Dan lihat, ini bukan hanya kita yang mengatakannya. Artikel ini diterbitkan hampir 2 tahun lalu oleh Guardian. Monday Briefing. Apa yang ada di balik ketidaksukaan mendadak Inggris terhadap anjing. Para pemilik anjing di seluruh negeri mengklaim bahwa mereka sedang diserang oleh semakin banyaknya pembatasan yang didukung dewan terhadap anjing di tempat umum. Mengapa dewan-dewan Inggris ini tiba-tiba menjadi anti-anjing? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan populasi Muslim yang semakin banyak? Jadi saya rasa, apakah Anda suka tweet dari anggota Kongres Randy Fine atau tidak? Tapi apa yang dikatakan? Pilihan antara anjing dan Muslim. Kita sedang menuju ke pilihan itu, atau menuju titik di mana Anda harus membuat pilihan. Saya tidak tahu, saya serahkan itu kepada kalian yang cerdas. Kalian semua pecinta anjing yang cerdas. Kalian harus membuat pilihan. Anjing atau keberagaman.